Adrian Lam selalu tidak bersemangat saat dia menjadi hakim dalam kasus kecil yang ditanganinya. Hingga akhirnya, dia mendapatkan surat pemindah tugasan dari bosnya ke tempat lain. Adrian pun menemui mentornya yang bernama Tike untuk menceritakan pemindah tugasan yang dia dapatkan. Tike pun menyarankan Adrian untuk berhenti dari kantornya saat ini dan pindah ke dalam firma hukum miliknya. Tanpa berpikir panjang, Adrian langsung menyetujui ajakan dari Tike dan pindah ke dalam firma hukum milik mentornya itu. Di sana, Adrian diberikan kasus pertamanya oleh Tike. Adrian diberikan kasus seorang ibu muda yang juga mantan model, bernama Jolin Sang. Jolin dituduh menelantarkan anaknya hingga sang anak harus dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan koma. Adrian dan rekan kerjanya yang baru, Evelyn, diminta untuk menangani kasus ini. Saat ingin bertemu dengan Jolin di penjara, Adrian kembali bertemu dengan orang yang dulu pernah dibantunya, seorang pria bernama Prince, yang kini menjadi asistennya. Adrian dan Evelyn kemudian meminta wanita itu untuk menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya. Jolin kemudian bercerita, jika putrinya yang bernama Elsa, sedang demam pada malam itu dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Dan di saat Elsa sudah tertidur, Jolin menikmati waktunya dengan meminum alkohol. Namun tidak berapa lama setelah itu, Jolin yang mabuk pun tertidur. Dan saat dia masuk ke dalam rumah, dia sudah melihat putrinya terbaring di lantai dengan darah yang menggenang di area kepalanya. Jolin yang panik pun membawa Elsa ke IGD. Namun saat berada di IGD, tiba-tiba Jolin didatangi oleh beberapa polisi dan langsung ditangkap dengan tuduhan penelantaran anak, hingga menyebabkan sang anak terluka berat. Evelyn kemudian memperlihatkan Jolin berkas kasus Elsa dan mengatakan jika dari laporan dokter, Elsa memiliki luka memar pada kedua lengannya. Yang mana, itu mengisyaratkan jika Elsa telah didorong oleh seseorang ke arah meja, sehingga menyebabkan kepalanya terbentur dan berdarah. Adrian kemudian menjanjikan kepada Jolin jika dia tidak perlu khawatir dengan kasus ini, karena kasus ini adalah kasus yang ringan. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut pengacaranya, membuat Jolin menjadi tenang. Saat sidang pertama kasus Jolin dimulai, Adrian terlihat santai dan asik dengan dirinya sendiri. Dan pada sidang pertama itu, seorang satpam bernama Chen Bol di perumahan Jolin mengungkapkan kepada hakim bahwa pada malam itu dia melihat lampu rumah Jolin menyala. Sehingga, dia bisa melihat Elsa yang sedang mengalami kesulitan, berdiri di dekat pintu kaca. Jolin yang berdiri tidak jauh dari Chen Bol, langsung membantah pernyataan pria itu dan mengatakan jika semua yang dikatakan oleh Chen Bol itu tidaklah benar. Evelyn yang memegang pernyataan Chen Bol dari kepolisian, merasa heran. Karena, pernyataan yang diberikan oleh Chen Bol saat ini sangatlah berbeda dari apa yang sedang dia pegang. Evelyn pun menanyakan hal itu kepada Chen Bol. Namun pria tua itu membalas pertanyaan Evelyn dengan alasan yang berbelit-belit, hingga membuat Evelyn kesal dan menyerang Chen Bol dengan pertanyaan yang menyudutkannya. Evelyn menekankan kalimatnya kepada pria tua itu, bahwa seharusnya seorang satpam langsung melapor kepada polisi saat Elsa sedang mengalami kesulitan seperti yang Chen Bol nyatakan kepada hakim saat ini, tapi kenapa dia tidak melakukan hal itu? Mendengar pertanyaan dari Evelyn yang tepat sasaran, membuat Chen Bol diam 1000 bahasa. Evelyn lalu menyatakan kepada hakim, jika dia bisa memastikan bahwa tidak ada bahaya yang terjadi kepada Elsa pada waktu itu. Karena jika Chen Bol memang melihat Elsa dalam bahaya seperti yang dia nyatakan saat ini, maka pria itu pasti sudah memanggil polisi. Dan Evelyn juga sangat yakin, jika apa yang dikatakan oleh Chen Bol saat ini adalah pernyataan palsu. Adrian yang sedari tadi hanya memperhatikan Evelyn, tertegun dengan sikap Evelyn yang menganggap kasus ini serius, tidak seperti dirinya. Adrian yang sedang berpesta, tiba-tiba mendapatkan telepon jika Elsa sudah siuman. Saat Adrian baru melihat Elsa, pria itu langsung menanyakan apakah ibunya yang telah mendorongnya hingga terjatuh. Elsa yang tidak bisa berbicara namun hanya bisa mendengar, menjawab pertanyaan Adrian dengan menggelengkan kepalanya. Elsa kemudian menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu sesuatu kepada Adrian dan Prince. Namun mereka berdua sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Elsa tersebut. Dan pada saat Adrian bertanya kembali mengenai siapa pelaku utama yang melakukan hal ini kepada Elsa, perawat di rumah sakit itu tiba-tiba datang dan meminta Adrian dan Prince keluar dari ruangan itu. Saat Adrian dan Prince keluar dari ruangan itu, Adrian mengatakan kepada Evelyn, jika besok Elsa datang ke persidangan dan memberikan kesaksian, maka besok mereka akan menang. Dan seperti biasa, Adrian menganggap kasus ini adalah kasus yang sangat mudah.
Namun keadaan Elsa tiba-tiba saja memburuk saat Adrian baru meninggalkan rumah sakit. Dan tidak lama setelahnya, Elsa dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan. Keesokan paginya, Adrian dan Evelyn kembali menemui Jolene dan mengatakan bahasa isyarat yang diberitahu oleh Elsa kepada mereka tadi malam. Saat melihat bahasa isyarat yang diperagakan oleh Prince, Jolene memberitahu arti dari bahasa isyarat itu yang mengatakan, "Jika ibuku tidak pernah memukulku." Dan setelah didesak oleh Adrian dan Evelyn untuk mengatakan siapa saja yang bersama dengan Jolene pada malam itu, wanita itu baru membuka mulutnya. Jolene mengatakan, jika ada kekasihnya yang juga sekaligus ayah kandung Elsa, bernama Desmond Chong yang berada di rumahnya pada malam itu. Dan Jolene juga mengatakan, saat dia sedang menelpon ambulans, wanita itu melihat Desmond berlutut di sebelah putri mereka dan membuang 2 botol bekas air mineral. Desmond Chong adalah seorang dokter yang merupakan menantu dari keluarga Chong. Desmond memiliki istri bernama Victoria Chong yang merupakan keluarga yang sangat kaya raya, yang bahkan para Taipan sekalipun sangat menghormati keluarga ini. Mengetahui jika dirinya terlibat dalam kasus keluarga Chong yang sangat kaya raya, membuat Adrian berpikir jika dia akan bisa berdiri di antara keluarga Chong dengan mendatangi Desmond secara langsung. Adrian kemudian bertanya kepada Desmond mengenai di mana keberadaan pria itu saat Elsa terluka. Desmond pun menjawab, jika dia sedang berada di studio sebuah acara televisi saat kejadian yang menimpa Elsa berlangsung. Adrian kemudian bertanya, apakah pintu rumah Jolene itu terkunci saat Desmond masuk? Dan Desmond mengatakan, jika pintu itu tidak terkunci sama sekali saat dia masuk ke dalam. Adrian merasa puas saat mendengar hal itu dari Desmond, karena dengan pintu yang tidak terkunci, maka pelaku yang masuk ke dalam rumah dan mencelakai Elsa bisa siapa saja. Dan bisa saja ada tersangka lain selain Jolene. Karena dengan begitu, Jolene yang merupakan kekasih Desmond bisa terbebas dari segala macam tuduhan. Adrian kemudian meminta Desmond untuk mengatakan mengenai pintu yang tidak terkunci ketika nantinya Adrian menanyakan hal itu pada Desmond di persidangan. Desmond pun mengiyakan permintaan Adrian tersebut. Dan Adrian bahkan berjanji kepada Desmond jika dia akan membantu pria itu di persidangan. Pada saat di rumah, Desmond bertemu dengan James Tung, yang merupakan konsultan pribadi keluarga istrinya, Victoria Chong. James mengatakan kepada Desmond jika dia tidak perlu khawatir dengan kasus ini, karena hakim yang berada di persidangan kasus Jolene itu adalah salah satu kenalannya. Dan James juga meminta Desmond untuk mengatakan semua yang dikatakan oleh Adrian kepadanya. Saat persidangan hampir dimulai, Evelyn marah kepada Adrian karena tidak mencatat pernyataan dari Desmond tersebut. Evelyn juga mengingatkan Adrian jika itu adalah hal dasar bagi seorang pengacara, karena Desmond bisa saja mengubah pikirannya dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan mereka berdua tahu jika nasib Jolene bergantung pada apa yang dikatakan oleh Desmond di persidangan. Namun Adrian merasa santai dan mengatakan kepada Evelyn jika dia tidak perlu khawatir akan hal itu. Dan pada saat persidangan dimulai, apa yang dikhawatirkan oleh Evelyn terbukti sudah. Desmond tiba-tiba mengatakan jika pintu rumah Jolene terkunci, sedangkan saat dia ditemui oleh Adrian secara pribadi, mereka berdua telah sepakat jika Desmond akan mengatakan bahwa pintu rumah Jolene tidak terkunci saat dia datang. Karena dengan pintu yang terkunci, maka itu sudah menjadi bukti bahwa Jolene memang lalai dalam menjaga putrinya, sehingga membuat Elsa terluka berat. Dan mendengar pernyataan dari Desmond yang sangat berbeda dari apa yang sudah dia dengar sebelumnya, membuat Adrian menyatakan keberatan kepada hakim. Hakim pun menjadi bingung, karena Desmond Chong adalah saksi dari pihak Adrian, dan bagaimana mungkin Adrian merasa keberatan dengan kesaksian saksinya sendiri. Mendengar hal itu dari hakim, Adrian terdiam dan merasa buntu dengan kesaksian Desmond yang bertentangan dengan apa yang dia dengar sebelumnya. Dan di momen itu, Adrian tahu, jika dia tidak akan bisa menjelat keluarga Chong dan membebaskan Jolene yang tidak bersalah, karena Desmond bahkan tidak berniat untuk membela kekasihnya itu sama sekali. Juri pun akhirnya memutuskan bahwa Jolene lalai dan bersalah atas apa yang terjadi kepada putrinya, dan didakwa dengan kurungan 17 tahun penjara. Mengetahui jika dia kalah dari kasus yang sebelumnya dia anggap sangat mudah dan pasti bisa dia menangkan, membuat Adrian hanya terdiam saat Evelyn memaki-makinya mengenai kekalahan kasus mereka, karena Adrian terlalu meremehkan dan tidak menganggap kasus ini serius. Jolene yang depresi karena dipenjara atas perbuatan yang tidak dia lakukan, dan dia juga sudah tidak memiliki harapan karena kematian putrinya,
mencoba bunuh diri saat mendengar jika banding yang diajukan oleh Evelyn ditolak oleh pengadilan. Dan 2 tahun kemudian, Adrian keluar dari firma hukum Tike dan mendirikan firma hukumnya sendiri yang fokus menangani kasus-kasus masyarakat kecil. Adrian bergegas ke rumah sakit saat mendengar jika Chen Bol bunuh diri dan meninggalkan surat wasiat yang mengatakan jika dia menyesal telah menuntut Jolin 2 tahun yang lalu di pengadilan. Adrian pun menemui Evelyn dan meminta wanita itu untuk membantunya kembali menangani kasus Jolin, karena surat Chen Bol yang kemungkinan akan bisa membebaskan Jolin. Namun Evelyn menolak permintaan Adrian tersebut. Dan saat Tike menasehati Evelyn mengenai Adrian, wanita itu mengubah pikirannya dan mendatangi rumah Adrian. Saat dia membuka pintu, Evelyn melihat pemandangan yang mengerikan. Adrian dipukuli oleh para lintah darat karena tidak mampu membayar hutangnya. Dengan kepala yang berdarah karena hantaman, Adrian tetap memohon kepada lintah darat itu untuk tidak membunuhnya, karena dia masih memerlukan nyawanya untuk membela kasus Jolin untuk yang terakhir kalinya. Mendengar Adrian yang terus memohon kepada mereka, para lintah darat itu pun akhirnya pergi dari rumah tersebut. Melihat kesungguhan dari Adrian jika dia ingin kembali membela Jolin, membuat Evelyn luluh dan akhirnya mau membantu pria itu. Adrian dan Evelyn kemudian mengajukan dibukanya kembali sidang Jolin, dan mereka akhirnya mendapatkan persetujuan dari hakim mengenai hal itu. Adrian dan Evelyn yang mendapatkan izin untuk menyimpan kunci rumah Jolin selama mereka menangani kasus ini, mulai menjelajahi rumah tersebut dan mencari adanya kejanggalan yang bisa mereka temukan. Di lain tempat, James menemui Ibu Victoria Chong dan membahas mengenai Jolin. Wanita tua itu mengatakan kepada James jika saat ini Jolin sudah dipenjara, dan dia ingin James untuk tetap memastikan jika Jolin terus berada di sana. James menggunakan koneksinya, menemukan jaksa yang akan menangani kasus Jolin. Jaksa yang bernama Kem Yunshan itu terkenal dengan ketidaksukaannya pada orang-orang yang mencoba bermain kotor dengan hukum. Bawahan James pun menemui Kem Yunshan dan menceritakan mengenai kasus Jolin yang menyangkut keluarga Chong. Saat sidang pertama berlangsung, Adrian memanggil anak dari Chen Bol untuk menjadi saksi dan memperlihatkan surat yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Namun baru saja Adrian memanggil saksi tersebut, Kem langsung menyanggahnya dan mengatakan jika bukti surat yang diajukan oleh Adrian itu tidak relevan dengan kasus ini. Namun Adrian menyanggahnya dengan mengatakan surat itu adalah bukti yang faktual. Kem pun mempersilahkan Adrian untuk membaca isi surat tersebut. Di dalam surat itu, Chen Bol mengakui telah berbohong di pengadilan dan menjebak Jolin, sehingga wanita itu harus dipenjara. Kem kembali menyanggah Adrian dan mengatakan jika apa yang bisa Adrian buktikan dengan surat yang dia bacakan itu. Adrian kemudian menghadap kepada para juri dan memohon kepada mereka untuk menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan saat dia membacakan surat dari Chen Bol tadi. Kem kemudian menanyakan kepada Adrian, apakah ada bukti yang menyatakan jika Chen Bol melihat kejadian yang menimpa Elsa itu secara langsung? Mendengar hal itu, Adrian pun hanya diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Kem. Pada hari lain, persidangan kembali dilanjutkan. Dan pada hari itu, istri dari Desmond, Victoria Chong, hadir di dalam persidangan tersebut karena suaminya memberikan kesaksian pada kasus Elsa. Dan pada hari itu juga, Adrian sudah menyiapkan kejutan untuk Desmond dan istrinya. Adrian memutar rekaman suara Victoria Chong yang membeberkan kejadian sebenarnya saat dia sedang berbicara dengan James dan ibunya. Victoria berkata, jika dia menemukan sejumlah kunci di dalam mobil Desmond dan akhirnya dia mengetahui di mana alamat Jolin. Dan pada malam harinya, Victoria mendatangi rumah Jolin untuk menawarkan sejumlah uang agar wanita itu menjauhi Desmond. Namun sayangnya dia tidak menemukan keberadaan Jolin dan hanya bertemu dengan Elsa yang berada di dapur. Elsa yang tidak mengenal Victoria, berusaha menjauhkan Victoria agar keluar dari rumahnya. Saat Elsa tiba-tiba menggigit Victoria, wanita itu langsung mendorong Elsa, sehingga kepalanya terbentur meja dan jatuh bersimbah darah. Victoria mengatakan, jika Jolin memang bukanlah pelakunya, tapi wanita itu tidak pantas dikasihani. Dan dalam rekaman suara itu juga terbukti, jika Chen Bol disuap oleh Victoria untuk memberikan pernyataan palsu di pengadilan. Rupanya beberapa hari sebelum persidangan, Adrian meminta Prince untuk berpura-pura menjadi anak Chen Bol dan menelpon Victoria untuk meminta sejumlah uang tutup mulut. Victoria tidak menanggapi permintaan dari orang asing yang tidak dia kenal itu, dan langsung berbicara dengan James dan juga ibunya mengenai kejadian yang sebenarnya, karena dia merasa terancam. Dan tanpa diketahui oleh Victoria,
Orang suruhan Adrian sudah merekam semua aktivitas Victoria selama beberapa hari terakhir. Bukti rekaman suara dan video yang dimiliki oleh Adrian tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan, karena diambil secara ilegal tanpa sepengetahuan Victoria. Namun Adrian tidak masalah akan hal itu, karena tujuannya memutar rekaman suara itu adalah agar para juri bisa mempertimbangkan kebenaran dari kasus Jolene yang dijebloskan di penjara walaupun dia tidak bersalah sama sekali. Setelah persidangan, Victoria dan Desmond bertemu dengan James dan memberitahukan rekaman suara Victoria yang diputar di persidangan. James pun memberitahu Victoria dan juga Desmond untuk tidak perlu khawatir, karena dia dapat memastikan bahwa Adrian tidak akan bisa hadir di persidangan selanjutnya. Dan pada malam harinya, Adrian kembali ke rumah Jolene dan melihat 2 botol air mineral yang dibuang oleh Desmond berada di tempat sampah. Tidak lama setelahnya, Adrian ditangkap oleh kepolisian dengan tuduhan terkait dengan rekaman Victoria yang diambilnya tanpa izin. Namun beberapa menit sebelumnya, Adrian sempat mengamati lampu depan pintu apartemen Jolene yang ditutupi oleh boneka. James kembali menemui Cam dan membahas mengenai video Victoria di persidangan. Pria itu ingin Cam mempertimbangkan keadilan bagi Victoria, yang video dan rekaman suaranya diambil secara ilegal oleh Adrian. Namun Cam nampak tidak takut dengan James, yang merupakan konsultan pribadi keluarga Chong. Cam menekankan kepada James bahwa jangan pernah pria itu berani berbicara masalah keadilan hukum dengannya. Saat Adrian di penjara, dia melihat lampu di luar selnya yang mati menyala. Dan saat melihat hal itu, Adrian langsung teringat akan lampu di luar pintu apartemen Jolene yang sempat diamatinya sebelum dia ditahan. Selama Adrian di penjara, James sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk sidang terakhir yang akan dihadiri oleh Desmond. Dia bahkan menyiapkan seorang pria yang mengerti bahasa isyarat untuk berada di persidangan, membantu Desmond. James bahkan sudah menyiapkan semua pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh pihak pengacara Jolene kepada Desmond. Adrian yang sudah ditahan hampir 48 jam, merasa cemas karena persidangan hampir dimulai, namun dia masih berada di dalam penjara. Victoria beserta para pengacaranya memenuhi seluruh kursi yang berada di pengadilan tersebut. Lalu tiba-tiba seorang pria asing dimasukkan ke dalam sel Adrian. Pria asing itu mengeluarkan seutas benang dari balik hoodie-nya. Adrian yang melihat hal itu, mengira jika pria itu akan mencelakainya. Namun dugaannya salah. Pria asing itu tiba-tiba mengikatkan benang itu ke besi sel dan pergelangan tangannya. Pria itu secara paksa menarik tangannya yang terikat, sehingga pergelangan tangannya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Pria asing itu mengatakan kepada Adrian jika dia adalah orang suruhan Prince. Dan dia juga meminta Adrian untuk segera memanggil petugas, karena mereka akan segera datang saat melihat napi yang mencoba bunuh diri. Dan saat pria asing itu ditangani, pria itu meminta minum kepada petugas. Namun petugas menolak permintaan pria itu karena itu bisa berbahaya baginya. Adrian kemudian bertemu dengan petugas kepolisian yang pernah dibantunya dulu. Saat berbicara dengan petugas yang bernama Cheng itu, Adrian kemudian mengungkit bagaimana dia membantu Cheng dari awal karirnya hingga bisa menjabat sebagai atasan di kepolisian. Cheng tidak berani membantu Adrian, namun jika Adrian bisa menyebutkan satu nama saja untuk bertanggung jawab akan kasusnya, maka Cheng bisa membebaskannya. Mendengar hal itu, Adrian menyebutkan nama salah satu temannya, sehingga dia akhirnya bebas dari kurungan penjara. Sambil berlari menuju ke persidangan, Adrian kembali menelpon seorang temannya yang merupakan dokter. Adrian menanyakan apa bahayanya jika seseorang yang kehilangan banyak darah, jika diberikan minum yang banyak. Adrian pun sampai di persidangan, dan meminta Desmond untuk bersaksi. Desmond nampak tenang saat itu, namun ekspresinya berubah saat dia melihat Adrian mengeluarkan 2 botol bekas air mineral yang berasal dari bak sampah Jolene. Adrian meminta Prince untuk mengambilkannya 2 botol bekas air mineral itu saat dia berada di penjara. Adrian kemudian meminta Desmond untuk menjelaskan urutan lengkap kejadian saat dia datang ke rumah Jolene pada malam itu. Desmond kemudian menjelaskan jika setelah dia keluar dari mobilnya, dia berjalan menuju pintu depan apartemen Jolene dan menyalakan lampu di depan pintu tersebut, kemudian membuka kunci dan masuk ke dalam. Dan pada saat dia masuk ke dalam, dia sudah melihat putrinya tergeletak tidak berdaya, kemudian memeriksa keadaannya. Desmond juga menambahkan, jika dia meminta Jolene untuk menelpon ambulans pada saat dia memeriksa keadaan Elsa. Dan saat Adrian menunjukkan 2 botol bekas air mineral yang ada di depannya kepada Desmond dan bertanya apakah dia mengenali 2 botol bekas air mineral itu.
Desmond langsung mengatakan jika dia tidak pernah melihat dua botol itu sama sekali. Dan saat Adrian kembali menanyakan pertanyaan yang sama, Desmond melihat ke arah bangku penonton dan melihat arahan dari pria yang memberikan bahasa isyarat kepadanya. Desmond lalu menjawab pertanyaan Adrian, persis dengan apa yang diberitahukan oleh pria berbahasa isyarat itu kepadanya. Dan lagi, Desmond mengatakan apa yang dikatakan oleh pria berbahasa isyarat itu kepadanya, untuk menjawab pertanyaan dari Cam, saat pria itu menanyakan keterlibatan Desmond dalam hal Victoria yang menyogok John Ball untuk menutupi kebenaran kasus ini. Prince yang melihat Desmond terus melihat ke arah bangku penonton saat dia menjawab pertanyaan dari Adrian maupun Cam, merasa curiga dengan tingkah pria itu. Dia pun langsung membalikkan kurisnya dengan cepat ke arah penonton dan melihat seseorang yang memberikan jawaban kepada Desmond. Prince kemudian memberitahukan hal itu kepada Adrian, dan Adrian langsung mengatakan kepada para pengacara Victoria Chong yang memenuhi bangku penonton, jika izin mereka sebagai pengacara akan ditangguhkan, jika salah satu dari mereka memberitahu Desmond mengenai jawaban yang seharusnya akan keluar dari mulut pria itu. Mendengar hal itu, para pengacara Victoria Chong yang berada di sana tidak berani membuka mulut mereka dan memberikan jawaban kepada Desmond. Desmond akhirnya menjawab pertanyaan dari Cam menggunakan pemikirannya sendiri. Cam sangat marah saat Desmond selama ini tahu bahwa Victoria telah menyuap John Ball untuk berbohong di persidangan. Pria itu bahkan mengatakan sosok Desmond adalah sampah karena telah bersekongkol dengan istrinya yang telah mendorong putri kandungnya, Elsa, dan memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Setelah Cam selesai dengan Desmond, Adrian kembali menjadi penanya bagi pria itu. Adrian bertanya kepada Desmond, apakah dia bisa melihat apa yang ditutupi oleh boneka rajutan yang menutupi lampu pintu depan rumah Jolin itu. Dan Desmond dengan yakin menjawab, jika lampu di pintu depanlah yang ditutupi oleh boneka rajutan itu. Adrian mengangguk saat mendengar jawaban dari Desmond, seolah dia setuju dengan apa yang diucapkan oleh pria itu. Dan Desmond juga memberikan kesaksian, jika dia menyalakan lampu pintu depan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah, dan Adrian menyanggah hal itu, dengan mengatakan jika Desmond kembali berbohong. Mendengar hal itu, Desmond nampak pucat dan mengatakan jika dia tidak berbohong dengan kesaksiannya. Adrian yang sudah menemukan kunci dari kasus ini, saat dia mengamati lampu depan tersebut sebelum dia ditangkap oleh polisi, meminta Desmond untuk melihat kepada berkas yang berisikan foto-foto dari TKP yang ada di depannya. Adrian mengatakan, tidak mungkin jika Desmond menyalakan lampu depan terlebih dahulu saat ingin masuk ke dalam rumah Jolin. Karena lampu depan yang ditutupi oleh boneka rajut itu tidak memiliki bolam lampu di dalamnya. Walaupun Adrian berkata seperti itu, Desmond tetap bersikeras jika dia membuka pintu depan tersebut dengan menyalakan lampu terlebih dulu, kemudian membuka kunci pintu. Adrian kembali menyanggah pernyataan Desmond tersebut dengan mengatakan bahwa di luar terlalu gelap dan tidak mungkin Desmond bisa melihat di mana letak lubang kunci pintu itu. Kecuali jika pintu itu sudah terbuka terlebih dahulu sebelum Desmond datang. Adrian kemudian mengatakan, jika Victoria sudah datang terlebih dahulu ke rumah Jolin dan membiarkan pintu itu terbuka karena dia terburu-buru. Dan karena itulah, Desmond bisa langsung masuk ke dalam rumah tersebut tanpa harus menyalakan lampu. Dan Adrian juga menyatakan, Desmond berbohong di pengadilan karena dia takut Jolin akan bebas dari penjara. Dan akhirnya, Adrian membeberkan fakta kenapa dia membawa 2 botol bekas air mineral itu ke pengadilan. Adrian mempertanyakan pengetahuan Desmond yang merupakan seorang dokter, jika seorang pasien yang kehilangan banyak darah diberikan banyak air minum, maka apa yang akan terjadi? Desmond hanya terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Adrian, karena dia jelas tahu apa yang akan dialami si pasien jika itu dilakukan. Adrian yang melihat Desmond hanya diam, kembali melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, jika seorang pasien yang kehilangan banyak darah, namun pada saat yang bersamaan diberikan air minum yang banyak, maka pasien itu akan tewas. Adrian kembali menambahkan, jika Desmond tidak pernah ingin menyelamatkan putrinya, karena itu berarti, jika Elsa masih hidup, maka dia akan mengatakan kejadian sebenarnya. Dan jika hal itu terjadi, maka istri sah Desmond yang merupakan seorang keluarga Chong akan mendapatkan masalah besar. Dan Desmond yang mendapatkan semua keuntungan karena menjadi menantu keluarga Chong akan kehilangan semua yang dia miliki. Karena itulah, Desmond secara sadar memberikan botol demi botol air minum kepada putri kandungnya yang mengalami pendarahan hebat.
Jolene berteriak dan menangis histeris saat dia tahu bahwa Desmond telah membunuh putri mereka sendiri demi kekuasaan yang telah dia raih. Adrian kemudian meminta para juri untuk memberikan keputusan yang adil dan benar terhadap Jolene demi membersihkan namanya. Dan saat juri sudah menyaksikan kesaksian Desmond dan pembeberan fakta yang terjadi pada kasus ini, para juri memutuskan Jolene tidak bersalah dan dia dibebaskan dari segala macam tuduhan. Adrian dan Evelyn merasa kerja keras mereka demi membela Jolene akhirnya terbayarkan dengan kebebasan wanita itu. Dan rasa bersalah yang selama ini ditanggung oleh Adrian karena meremehkan kasus Jolene 2 tahun yang lalu, terlepas sudah. Saat Adrian menikmati kemenangannya, Desmond dan Victoria ditangkap komisaris anti korupsi karena penyuapan saksi di persidangan, yaitu Chen Bol. Dan James juga mengalami nasib yang sama dengan keluarga kaya yang dibanggakannya itu.